Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Sami Asi, MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahawilailatul Mukarramah dengan NIM 14014214214. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan terkait dengan soal UTS Manajemen Sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan materi-materi yang kita telah pelajari sebelumnya mengenai manajemen sekolah, yaitu yang pertama ada hakikat manajemen sekolah. Untuk hakikat manajemen sekolah itu merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri, efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua ada proses manajemen sekolah. Menurut Hikmat 2009 menyatakan bahwa proses manajemen pendidikan formal atau sekolah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, budgeting, staffing, dan evaluasi. Substansi dari masing-masing proses tersebut dapat disimak dari penjelasan berikut. Yang pertama, ada tahap perencanaan yaitu planning. Perencanaan pendidikan formal atau sekolah adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program sekolah yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Penentuan tujuan sekolah yang dituangkan dalam visi dan misi, kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan sekolah, dan menentukan arah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan sekolah serta metode yang akan dijalankan dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Untuk yang kedua ada tahap pengorganisasian atau organizing. Proses pengorganisasian yaitu proses yang menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi sekolah dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam sistem jaringan kerja relationship antara satu dan yang lainnya. Untuk yang ketiga ada tahap pengendalian atau controlling. Pengendalian yaitu meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan secara baik dan sesuai berdasarkan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Untuk yang keempat ada tahap penyusunan anggaran atau budgeting. Setiap lembaga membutuhkan pembiayaan tak terkecuali lembaga sekolah. Suatu anggaran merupakan rencana penggunaan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terpadu. Kelima, ada tahap staffing atau assembling resource. Staffing atau assembling resource termasuk kegiatan organisasi dalam proses manajemen yang sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Untuk yang keenam ada evaluasi. Evaluasi sendiri artinya menilai semua kegiatan sebagai indikator sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Untuk selanjutnya ada sekolah sebagai sistem sosial. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen manajemen sekolah. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah. Baik, kita akan lanjut menuju soal yang nomor 2 tentang bagaimana atau analisislah mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan bagi masyarakat. Baik, masyarakat menjadikan favorit atau tidaknya sebuah sekolah sebagai dasar pertimbangan saat memilih sekolah. Keberadaan sekolah yang dianggap favorit adalah akreditasi seutuhnya yang disematkan masyarakat pada sekolah bersangkutan. Sekolah yang dianggap favorit masih menjadi rebutan calon siswa baru dan orang tua agar putra-putrinya dapat diterima di sekolah tersebut. Meski terkadang untuk memasuki sekolah tersebut mereka melalui jalan belakang atau istilahnya orang dalam ya. Bahkan berani mengeluarkan dana besar agar dapat diterima di sekolah yang menjadi tumpuan calon siswa dan orang tua. Yang difavoritkan menunjukkan
bahwa tuntutan masyarakat akan pendidikan semakin tinggi. Akhirnya, timbul stigma bahwa sekolah favorit merupakan jaminan mutu prestasi dengan fasilitas pendidikan kelas 1, layanan pendidikan yang berstandar tinggi, hingga kuatnya jaringan alumni yang menjadi magnet bagi siswa yang masuk sekolah favorit tersebut. Sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat ternyata tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, namun ada historic kultur. Ada proses yang panjang, demikian juga halnya pada sekolah swasta yang dianggap favorit. Beragam persepsi masyarakat dalam menilai suatu sekolah favorit atau tidaknya antara lain berasal dari informasi orang tua atau kerabat yang turun-temurun untuk bersekolah di sekolah yang dianggap favorit. Sekolah yang mampu mengubah atau mentransformasi anak yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Selain itu, akan memiliki kebanggaan tersendiri jika menjadi salah satu siswa di sekolah favorit tersebut. Lulusannya banyak diterima di PTN, berlokasi di tempat strategis, bebas bullying, aman, tidak terjadi tawuran dan narkoba, memiliki prestasi akademis dan non-akademis sampai nasional bahkan pada tingkat internasional. Sekolah yang memberikan layanan sekolah yang baik, gurunya berkualitas, serta memiliki sarana prasarana sekolah yang lengkap seperti lab, sarana olahraga, bahkan sarana ibadah dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita lanjut menuju pertanyaan nomor 3. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah, ada kemungkinan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi. Buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Ketidakjelasan, yang pertama ada ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusinya, wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dan melakukan koordinasi terlebih dulu antar pihak pengurus. Yang kedua, ada intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Solusinya, jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut dengan sesuai wewenang yang telah diamanahi. Yang ketiga, ada tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusi yang dapat diberikan yaitu sanksi yang tegas, dan apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerja yang sebaiknya, tidak memaksakan diri dan melakukan evaluasi diri guna mengetahui kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya, masih banyak guru yang melalaikan tugas mengajar dan melakukan korupsi waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan awal pelajarannya. Solusi yang dapat diberikan yaitu harus ada tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah, untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut tidak melakukan apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti. Yang terakhir, ada belum optimalnya partisipasi atau dukungan stakeholder. Salah satu inti dari MBS adalah partisipasi, baik dari warga dalam sekolah maupun warga masyarakat yang berpengaruh. Baik, yang terakhir ada belum optimalnya partisipasi atau dukungan stakeholder. Salah satu inti MBS adalah partisipasi baik dari warga dalam sekolah maupun warga masyarakat yang berpengaruh maupun yang dipengaruhi oleh sekolah stakeholder. Pada partisipasi stakeholder sudah ada yaitu komite sekolah, namun dukungan real dari mereka baik intelektual, moral, finansial, dan material masih beragam. Solusinya, perlu dilakukan advokasi melalui pertemuan-pertemuan, perlu meningkatkan partisipasi stakeholder dalam berbagai kegiatan sekolah, perlu publikasi melalui media tertulis atau elektronik, perlu komunikasi secara intensif melalui berbagai media, perlu digalakannya transparansi, dan perlu peningkatan relasi dengan stakeholder melalui berbagai event. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.